Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Sonya dari kelas 2 BPGSD. NIM saya 2019-15-152. Di sini saya akan membuat media pembelajaran PBSI yang berjudul Pembelajaran Menyimak Siswa di Sekolah Dasar. Selanjutnya ada pengertian menyimak. Menyimak menurut Tarigan Resmini 2006-149 adalah suatu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasi, menilai, dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Menyimak melibatkan pendengaran, penglihatan, penghayatan, ingatan, pengertian. Penyimak yang baik adalah penyimak yang berencana. Salah satu butir dari perencanaan itulah ia adalah alasan tertentu mengapa yang bersangkutan menyimak. Alasan inilah yang kita sebut sebagai tujuan menyimak. Selanjutnya ada tujuan menyimak. Tujuan menyimak yang bersifat umum itu dapat dirinci lagi sesuai dengan aspek tertentu yang ditetapkan. Perbedaan dalam tujuan menyebabkan perbedaan dalam aktivitas penyimak yang bersangkutan. Salah satu klasifikasi tujuan menyimak menurut pendapat Dejago Tarigin tahun 1990, yakni menyimak untuk tujuan. Yang pertama, mendapatkan fakta. Yang kedua, menganalisis fakta. Yang ketiga, mengevaluasi fakta. Yang keempat, mendapatkan inspirasi. Yang kelima, menghibur diri. Yang keenam, meningkatkan kemampuan berbicara. Ada 9 menyimak. Ke-9 jenis menyimak itu seperti yang tertera di bawah ini. Yang pertama itu menyimak tanpa mereaksi. Penyimak mendengar suatu berupa suara atau tarikan namun yang bersangkutan tidak memberikan reaksi apa-apa. Suara masuk ke telinga kiri, keluar ke telinga kanan. Yang kedua, menyimak terputus-putus. Penyimak sebentar-sebentar menyimak, sebentar-sebentar tidak menyimak, kemudian meneruskan menyimak lagi, dan seterusnya. Berpikiran penyimak bercabang, tidak terpusat pada bahan simakan. Yang ketiga, menyimak terpusat. Pemikiran penyimak terpusat ada sesuatu, misalnya ada aba-aba atau mengetahui bila saatnya mengerjakan sesuatu. Yang keempat, menyimak pasif. Menyimak pasif hampir sama dengan menyimak tanpa mereaksi. Dalam penyimak pasif sudah ada reaksi walaupun sedikit. Yang kelima, menyimak dangkal. Penyimak hanya menangkap sebagian isi simaknya, bagian-bagian yang penting tidak disimak, mungkin karena sudah tahu, menyetujui, atau menerima. Yang keenam, menyimak untuk membandingkan. Penyimak menyimak suatu pesan, kemudian membandingkan isi pesan itu dengan pengalaman dan pengetahuan penyimak yang relevan. Yang ketujuh, menyimak organisasi materi. Penyimak berusaha mengetahui organisasi materi yang disampaikan pembicara, ide pokoknya beserta detail penunjangnya. Yang kedelapan, penyimak kritis. Penyimak menganalisis secara kritis terhadap materi yang disampaikan pembicara. Bila diperlukan, penyimak minta data atau keterangan terhadap pertanyaan yang disampaikan pembicara. Yang terakhir, menyimak kreatif dan apresiatif. Penyimak memberikan respon mental dan fisik yang asli terhadap bahan simakan yang diterima. Selanjutnya ada penyimpulan adanya 9 tahap menyimak melalui dari yang tidak berketentuan sampai ada yang amat sungguh-sungguh. Ke-9 tahapan itu dapat dilukiskan sebagai berikut. Yang pertama itu menyimak berkala, yang terjadi apabila saat sang anak merasakan keterlibatan langsung dalam berbicara mengenai dirinya. Yang kedua, menyimak dengan memperhatikan dangkal karena sering mendapatkan gangguan dengan adanya selingan-selingan perhatian kepada hal-hal luar pembicaraan.
Yang ketiga, setengah menyimak karena terganggu oleh kegiatan mengganggu kesempatan untuk mendeskripsikan isi hati serta menurutkan apa yang terpendam dalam hati sang anak. Yang keempat, menyimak sarapan agar sang anak keasikan menyerap dan mengoperasi hal-hal yang kurang penting. Yang kelima, menyimak sesekali penyampaian sebentar-sebentar apa yang disimak. Perhatian secara seksama berganti dengan kesekian kalinya. Yang keenam, menyimak asosiatif hanya mengingat pengalaman-pengalaman pribadi secara konstan. Yang ketujuh, menyimak dengan reaksi berkala terhadap pembicaraan dengan membuat komentar atau mengajukan pertanyaan. Yang kedelapan, menyimak secara seksama dengan sungguh-sungguh mengikuti jalan pikiran sang pembicara. Yang kesembilan, menyimak secara aktif untuk mendapatkan serta menentukan pikiran, pendapat, dan gagasan sang pembicara. Selanjutnya ada kemampuan menyimak siswa di sekolah dasar, khusus mengenai keterampilan menyimak. Buku dalam petunjuk itu terdapat uraian sebagai berikut. Yang pertama itu taman kanak-kanak 4,5-6 tahun, kelas 1 5,5-7 tahun, kelas 2 6,5-8 tahun. Selanjutnya ada kelas 3 dan 4 7,5-10 tahun. Selanjutnya ada kelas 5 dan 6 9,5-12 tahun. Ada teknik-teknik pembelajaran menyimak yang dapat dilaksanakan oleh guru SD sebagai berikut. Yang pertama, simak ulang ucap. Yang kedua, simak tulis atau dikte. Yang ketiga, simak kerjakan. Yang keempat, simak terka. Yang kelima, memperluas kalimat. Yang keenam, menyelesaikan cerita. Yang ketujuh, membuat rangkuman. Yang kedelapan, meneruskan benda. Baik, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.